Selamat pagi. Pasti inget banget Kris Damayanti pasca stroke, lumpuh kanan, pemakai kursi roda ajaib dan kena stroke di Amerika 11 tahun 10 bulan lalu Januari 2010 di San Francisco. Udah kenal kan? Oke. Pagi ini saya hanya ingin memperkenalkan 3 buku lama saya, tapi belum pernah saya posting di YouTube ya. Ada di medsos cerita tentang anak saya. Gak salah dong kalau saya narsis dengan anak-anak saya. Anak saya dua orang, Dennis dan Michelle. Dennis itu laki-laki, sekarang umurnya 25 tahun, lahir tahun 96, dan dia sudah bekerja di KB Pharma sebagai desainer. Dia sendiri tidak mau di blow up dengan prestasi-prestasinya, tetapi karena dia kan laki-laki ya, dan dia janji marah kepada saya kalau dia mama nanti kalau mama posting saya marah loh. Oke, nggak apa-apa, saya mengerti. Kedua anak saya namanya Michelle, dia sekarang tinggal di Jepang. Dia punya keinginan banget untuk tinggal di rumahnya Nobita. Itu terjadi ketika dia 4 tahun pertama tidak mendengar apapun, kemudian dia sembuh, dan itu menjadi titik awal dia ingin banget untuk mencapai impiannya tinggal di Jepang. Oke, awalnya dimulai dari ketika saya hamil Dennis dengan tumor dan lahir dengan normal dan selamat. Kemudian hamil Michelle, hamil dengan tumor juga, tetapi dia prematur 7 bulan, dan saya mati ketika saya melahirkan dia gara-gara tumor tersebut. Itu terjadi di buku saya yang saya sudah perkenalkan, ketika Tuhan masih memberi aku hidup. Ini cerita tentang bagaimana miom di rahim saya berubah menjadi tumor. Saya nggak tahu bedanya, dan tumor itu akhirnya menjadi kanker. Ini cerita ya yang luar biasa, kesaksian luar biasa tentang hidup saya yang Tuhan berikan masalah dengan tumor dan menjadi kanker. Nah, dari sini awal mulanya kelahiran Michelle yang prematur 7 bulan, dan dia sempat tidak mendengar 4 tahun, dan saya sempat tidak bekerja selama 4 tahun untuk merawat dia. Setiap minggu dia harus ke klinik tumbuh kembang di RSCM dengan terapi BERA. Dia masih kecil, masih bayi, mulai umur 4 bulan kami tahu bahwa dia tidak bisa mendengar. 4 bulan saya ajarkan dia mulai dari bahasa bibir ya, A, B, C, D, terus, dan saya banyak ngobrol, walaupun saya tahu dia nggak mendengar, tapi saya banyak ngobrol. Dia diterapi dengan memakai Walkman dengan lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu rohani gitu. Waktu itu awalnya dia senang, tapi lama-lama juga bayi ya, dia gelisah, dibuang. Setelah dia mulai bisa berjalan, beli lagi Walkman. Itu setiap saat itu terjadi, dan itulah kesaksian saya betapa saya seorang ibu yang sangat sedih ketika saya mulai sadar bahwa mungkin anak saya tidak bisa mendengar, dan saya akan menjadi seorang orang tua anak tunarungu. Oke, ketika umur 4 tahun Tuhan memberikan kesaksian luar biasa, sembuh 100% tanpa harus diapa-apain gitu ya. Tiba-tiba kita lagi berlibur di Putri Duyung Ancol. Terus saya teriak sore-sore saya teriak sama anak-anak, Dennis, Michelle, mandi, udah sore, nanti kita jalan-jalan ke Pasar Sening. Oke. Michelle menengok, tapi saya nggak tahu dia dengar atau tidak. Dia lari minta dimandikan. Oke, itu 4 tahun.
terus udah ganti pakai anduk, mendekati saya. Dennis gantian, Michelle sudah jadi sudah mandi. Tahu nggak si Michelle tiba-tiba teriak, Dennis. Saya kaget karena dia selalu kalau manggil Dennis dengan sebutan Nining, karena dia kan nggak bisa dengar ketika saya ngajarin A, B, C, dan selalu memanggil Dennis. Mungkin dia melihat bibir saya Ninin, dan dia selalu memanggil Dennis Ninin gitu. Tapi ketika dia teriak Dennis, saya kaget, astaga. Terus besoknya selesai pulang dari Putri Duyung ke dokter, dan ternyata puji Tuhan dia normal menjadi 20 disable. Awalnya 95 disable. Jadi ketika dokter bilang nanti kalau 100 disable, kalau dia 100 disable dipastikan dia tuli. Tapi ternyata 95 disable itu waktu itu dia hanya bisa mendengar guntur yang menggelegar atau saya teriak di kupingnya. Jadi low hearing kali ya gitu. Itu, dan dia sembuh puji Tuhan, dan dia mulai ngoceh tanpa harus terapi bicara. Ngoceh, mungkin saya ngoceh dari kecil dia terekam, mungkin mendengar sedikit terekam, dan dia ngoceh nggak luar biasa, cerewet banget. Dan ketika setelah itu dia tuh suka banget namanya kartun ya, apalagi Doraemon. Walaupun dia gak dengar, tapi kalau ada film kartun gitu kan. Ketika pertama kali dengar Doraemon, terus dia cerita bilang, Mama, nanti kalau aku besar boleh nggak tinggal di rumahnya Nobita? Kenapa Nobita? Ya karena ada Doraemon. Itu 4 tahun. Seorang ibu ya, oke, dia punya mimpi, oke, dia akan tinggal di rumah Nobita. Bilang, oke, nanti kamu harus sekolah pinter ya supaya bisa tinggal di rumah Nobita, beli rumah di Nobita di Jepang. Saya banyak cerita. Oh iya Mama, ya udah. Terus dan saya lupa karena itu anak-anak 4 tahun gitu kan. Lalu kemudian dia pintar sekali karena dia punya masalah dengan syaraf pendengarannya, dan prematur 7 bulan, dan dia sering seizure, kejang, step, dikasih Lumina 2 tahun. Saya ingat banget, dan dokter bilang, Kristi, ini anak nanti akan bermasalah dengan hidupnya. Saya kaget, aduh kayak seperti apa. Tapi ternyata Tuhan memberikan masalahnya tuh luar biasa karena dia pintar sekali. Tanpa belajar, nilainya di atas 90, 100 tanpa belajar. Itu sampai lulus SMA, dia lulus SMA tanpa belajar, NM-nya 100 untuk matematika, 95 untuk fisika, cuman biologi yang 85. Kimia 95 aku nggak salah. Gila, itu tanpa belajar, tanpa menunggu hasilnya. Dia terbang ke Jepang. Dia zaman SMP SMA saya belikan handphone. Akhirnya SMA saya kasih tablet. Saya melihat apa yang dia lakukan. Ternyata di tablet kan dibagi 2, itu bahasa Inggris novel, sebelah kanannya bahasa Jepang kanji. Saya bilang, kamu mengerti Mama? Kok bisa? Ya cuma senyum. Saya bingung. Saya tidak memberikan fasilitas untuk les bahasa Jepang karena dia tidak minta gitu kan. Ketika 1 tahun sebelum dia terbang ke Jepang, berarti kelas 2 SMA, dia bilang, Mama, jadi nggak sih aku boleh tinggal di Jepang? Ya boleh saja kalau kamu memang bisa, karena Mama nggak punya uang banyak, kamu harus punya beasiswa atau bekerja nanti. Oke Mama, saya akan berusaha gitu. Jadi 1 tahun itu kami berusaha, dan dia berusaha banget untuk tes N5 di Jakarta, dan akhirnya Tuhan memberikan luar biasa tanpa masalah. Dia terbang dari Jakarta ke Jepang sendiri,
dan langsung kuliah di sana. Nah, itu cerita tentang Michelle. Nah, ketika di Jepang prestasinya luar biasa. Dia menjadi kebanggaan sekolahnya, namanya Meisei School. Dia dapat beasiswa dan dia bekerja pertama kali di ramen Ichiran itu sebagai pramusaji, lalu di hotel Disney Celebrate di Shin Urayasu sebagai bedding, satu lagi di Sevel sebagai ya pekerja ngosek, bersih, tapi luar biasa cepat sekali Tuhan memberikan kesempatan dia dengan bos-bos yang sangat baik. Dia menjadi manajer di Sevel dan di hotel Ichiran. Dia keluar karena terlalu jauh dari rumahnya di Chiba, di tempatnya di Asakusa itu cukup jauh. Itu ada di buku yang kedua, Mimpi Malaikat Kecilku. Cerita saya tentang Michelle di Jepang awalnya, bagaimana dia berjuang sendiri 4 bulan pertama saya biayai, tapi bulan keempat saya akan kirim uang kepada dia, dan dia bilang, "Mama nggak usah kirim." Kenapa? Aku sudah bekerja. Puji Tuhan, walaupun saya kerja apa sih gitu, bisa apa gitu, ternyata dia benar-benar tidak mau mengambil uang yang saya berikan, dan dia benar-benar bekerja keras untuk biaya hidup dan kuliahnya. Itu cerita Mimpi Malaikat Kecilku yang pertama. Itu dia keluar dari manajemennya yang memberangkatkan dari Jakarta ke Jepang. Dia mencari apartemen sendiri. Awalnya dia share dengan teman-temannya dengan manajemen yang sama. Yang lalu dia ganti apartemen pribadi kecil, cuman 3x5 meter persegi dengan kamar mandi dan dapur dalamnya, kecil sekali. Kemudian bulan ke-6, 1 tahun kemudian dia sewa apartemen di tempat yang sama, Funabashi Hotel, dengan luas, besar sekali itu, mungkin 7x12 meter persegi, besar sekali, lebih kali ya, 1, 2, 3, enggak, 10 kali, mungkin 10 kali 15 meter persegi, dengan 3 ruangan besar. Saya bilang, "Mama, Dek Michelle, kamu bayar berapa untuk apartemen ini?" "Ya, Mama nggak usah tahu. Nanti kan Mama susah untuk di tempat yang kecil, ini untuk Mama." Ya ampun, itu Michelle, ini saya sekarang merinding. Nah, itu bekerja keras Michelle tanpa biaya dari saya, dan mimpi malaikat kecilku terjawab. Tuhan luar biasa. Ini buku kedua, dan buku pertama Mimpi Malaikat Kecilku. Buku kedua dari Michelle ada sama judulnya, Mimpi Malaikat Kecilku kedua. Dia lebih berprestasi lagi di Jepang. Dia diminta untuk bicara di suatu forum di mana audiensnya adalah pebisnis hotel di Jepang, bicara tentang wisata, apa yang dia inginkan tentang wisata. Dia kan kuliah di perhotelan, dan dia bicara tentang perbedaan antara kimono yukata dengan kebaya dan batik. Dia memakai kebaya hitam luar biasa cantiknya, dan batik semampai kain di sebagai bawahannya, dan dia membawa nama Indonesia luar biasa dengan latar belakang bicara di depan forum nasional Jepang, pebisnis hotel Jepang, sekitar 1.200 orang yang datang, luar biasa megahnya, dengan latar belakang layar foto dia dengan seragam kuliahnya dengan bendera merah putih Clarencia Michelle.
Ketika dia selesai bicara, tepuk tangan terus membahana. Di sini juga saya cerita tentang dia lulus D4 karena dia memang niat untuk sekolah. Dia mimpinya, mama aku tidak mau sekolah yang mikir. Kenapa? Karena saya tahu aku tahu mama hebat sebagai arsitek, keren, kerjanya bagus. Tapi aku nggak mau kerja seperti mama. Kenapa? Ya saya sejak kerja keras tanpa punya hari libur, menghasilkan karya yang bagus, tapi saya bisa menikmati. Dan Michelle nggak mau. Jadi dia mau kerja dengan apa yang dia suka. Karena dia kerja di hospitality ya, di hotel, pelayanan di Sevel atau di Ichiran, maka dia mau kerja sebagai hospitality, perhotelan dan pariwisata. Dia bicara tentang bagaimana yukata dan kimono itu disewakan dengan mahal dan turis-turis dunia bisa keliling Jepang dengan memakai baju sewaan. Itu membanggakan sekali. Kenapa Indonesia tidak? Jangankan untuk jalan-jalan kota, untuk latihan untuk acara adat atau perkawinan pun orang Indonesia atau anak muda Indonesia jarang mau pakai batik dan kebaya. Dan dia bilang kalau bisa Indonesia lebih baik daripada Jepang, karena batik-batik dan kebaya Indonesia itu luar biasa, tidak kalah dan bahkan lebih baik daripada yukata dan Jepang dengan model yang sama. Tapi kami Indonesia modelnya bisa sangat berbeda. Itu cerita tentang Michelle. Dan sekarang dia bekerja di pernah bekerja juga di Hotel Hyatt Shinjuku. Dan COVID melanda, dia dirumahkan karena tidak ada turis. Tapi dia tetap bekerja di Sevel. Dia sudah menjadi manajer, tangan kanan yang punya Mr. Sugiyama. Lalu kemudian bulan Juni kemarin dia dipanggil untuk bekerja di satu hotel, namanya Hotel Hachiburi, Mimaru Hachiburi. Hotel kecil seperti Hotel 88, tetapi banyak terdapat di seluruh Jepang dan Eropa. Dan dia bisa nantinya tinggal di Eropa jika dia berprestasi. Puji Tuhan, inilah anak saya, anak yang dilahirkan prematur dengan sempat tidak mendengar selama 4 tahun, dan dia menjadi anak yang luar biasa berkat Tuhan punya rencana. Dan saya sangat bersyukur punya anak seperti dia. Terima kasih Tuhanku. Terima kasih juga atas kakaknya Dennis yang memang tidak mau di blow up, tapi prestasinya juga tidak salah dengan Michelle. Jadi ada 3 buku ini yang sudah saya baru perkenalkan sekarang walaupun sudah lama. Yang pertama, Kelahiran Michelle, ketika Tuhan masih memberikan aku hidup. Kedua, Mimpi Malaikat Kecilku bagian pertama. Dan ketiga, Mimpi Malaikat Kecilku bagian kedua. Terima kasih atas kesempatannya saya cerita banyak tentang narsis saya sebagai ibu dari Michelle. Tuhan berkati. Salam. Inilah buku tentang Michelle, tentang kelahiran Michelle ketika Tuhan masih memberikan aku hidup. Itu cerita Michelle lahir dengan prematur dan sempat tidak mendengar 4 tahun, dan dia sering step sampai diberikan obat syaraf luminal, di mana dokter mengatakan dia akan bermasalah dalam hidupnya, tapi ternyata dia menjadi seorang anak yang luar biasa pintar. Tanpa belajar nilainya bagus, tanpa belajar juga dia bekerja di 3 tempat di Jepang dan sambil kuliah dan tidak belajar sama sekali, dan nilainya bukan cuman bagus tapi excellent, karena semua nilainya A tanpa belajar.
Kedua, cerita anak saya Michelle tinggal di Jepang, mimpi malaikat kecilku yang pertama dan kedua, bagaimana dia berjuang di Jepang untuk menjadi seorang perempuan tangguh dunia dan akan membanggakan aku, ibunya dan keluarganya. Ini tiga buku tentang Michelle, seorang anak yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saya, dan saya yakin dia akan memberikan yang terbaik bagi dunia. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan berkati. Selamat pagi.